Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan memulai ibadah. Dan pada kesempatan ini tata ibadah menggunakan liturgi, yakni dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, yang mana kita bersama-sama akan bergumul bersama dengan firman-Nya, dengan tema dengan hikmat Allah pahami dan hidup dalam firman-Nya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh untuk beribadah kepada Allah dan juga dengan sesama kita bersaat teduh. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pemujaan. Adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang membimbing kita, yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Salam sukacita
Hari ini kami, Bapak Ponco dan Ibu Titis, menyampaikan salam sukacita dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Kuduslah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Kita adalah Allah yang Maha Kudus, dan bagaimana Dia yang kudus begitu mengasihi kita. Tapi itulah Tuhan kita, Allah kita. Dia mengasihi kita dan menyucikan diri kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sucikan aku. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Hatiku ya Allah.
yang terambil dari Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Maka marilah kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Dan sebagaimana pujian yang telah kita nyanyikan bersama, itulah pujian yang mana membuat kita dapat datang kepadanya. Dia yang menyucikan kita. Mari saya mengundang kita untuk berdiri. Maka dengarkanlah berita anugerah. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Maka dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis di dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Mari dipersilahkan untuk duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan menyanyikan firman Tuhan yang kudus. Tuhan kami yang Maha Pengasih, sungguh indah firman itu. Firman yang setiap saat kami rindukan, yang setiap saat
senantiasa mengubah membaharui hidup kami seperti yang Engkau kehendaki. Dan hari ini kami menyiapkan diri Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia itu. Kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 19 ayat 8 dan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin. Dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah tema yang hari ini akan bersama-sama kita renungkan. Setiap tahun minggu pertama bulan Oktober, gereja-gereja di seluruh dunia melaksanakan perjamuan kudus serentak untuk mengingat karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Karya penebusan Allah. Dan melalui perjamuan kudus ini, gereja-gereja menghayati makna pengorbanan Tuhan Yesus bagi penebusan dosa dunia. Dan sekaligus partisipasi orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus di dalam solidaritas dengan sesama. Walaupun hari ini perjamuan kudus tersebut baru bisa kita laksanakan hari ini, kita bersama-sama bersyukur karena sampai saat ini perjamuan kudus selalu menjadikan kita semakin diingatkan betapa besar kasih Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya yang besar bagi umat manusia, bagi kita bersama. Gereja-gereja di Indonesia melaksanakan hari perjamuan kudus sedunia ini dirayakan sekaligus untuk memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Penyatuan ini menyatakan kesatuan akan gereja-gereja sebagai persekutuan yang tidak terpisahkan. Persekutuan umat Kristen yang dirayakan melalui perjamuan kudus merupakan persekutuan misi, persekutuan pewartaan kabar baik. Di dalam perjamuan kudus, seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana untuk memakan roti dan meminum anggur. Roti yang menjadi simbol, menjadi gambaran daging tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan untuk dipecah-pecah. Sebagai roti hidup, seperti yang dikatakannya sendiri di dalam Injil Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Roti yang turun dari surga. Bukan roti mana yang dapat membusuk. Roti mana yang diturunkan oleh Allah dari surga untuk umatnya Israel. Tapi Yesus adalah roti yang turun dari surga. Dialah roti hidup yang memberi hidup kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Sebagaimana yang telah Ia firmankan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku
dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu adalah janji dari roti hidup itu sendiri. Janji dari Allah yang turun ke dunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 19 ayat 8 dan ayat 9 saat ini berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai firman yang mana di sini disebutkan sebagai Taurat, sebagai peraturan, titah dan perintah dari Yahweh, dari Tuhan itu sendiri. Dan untuk memahami hikmat Allah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengetahuan yang berkaitan dengan Allah adalah pengetahuan yang begitu sulit untuk dipahami, sulit untuk kita pahami. Namun di sini Daud pemazmur itu mengajak pembaca untuk memahaminya melalui beberapa hal. Yang pertama adalah memahami tentang Allah, hikmatnya itu melalui alam semesta. Kemuliaan akan alam semesta, ruang angkasa, matahari yang kelihatan, yang bisa kita rasakan. Namun Daud pemazmur itu juga mengajak kita untuk memahami hikmat pengetahuan tentang Allah melalui pengajaran dari Taurat, dari hukum Allah itu sendiri. Melalui terang fisik matahari dan terang spiritual dari perintah-perintah ilahi dari Taurat itu, kita bersama-sama dapat mengetahui tentang Allah, tentang Dia yang maha besar, hikmatnya yang tidak terselami. Sifat ilahi dari firman Allah memiliki begitu banyak pengaruh dalam kehidupan manusia. Hikmat ilahi dari Allah menolong manusia dengan akalnya yang terbatas tentunya, supaya manusia mengerti hikmat hukum-hukum dari Allah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan maksud supaya manusia mampu memanfaatkan hukum-hukum itu, menggunakan perintah-perintah hikmat Allah itu untuk kebaikan umat manusia. Kita bisa melihat bersama dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9 ini, bagaimana Taurat Tuhan itu sempurna. Sempurna itu berarti tidak bercacat. Sempurna itu berarti tidak najis. Sempurna itu bersih. Yang mana dipergunakan untuk dikatakan di sini bahwa Taurat Tuhan yang sempurna itu berguna untuk menyegarkan jiwa. Menjadikan orang sadar, umat Allah sadar dari keberdosaannya, dari setiap kehidupannya yang penuh dengan segala kesengsaraan, pelanggaran, akibat hidup jauh dari Allah, sehingga menjadikan manusia memiliki kehidupan yang begitu layu, tidak memiliki kehidupan yang segar di dalam Tuhan. Tapi kemudian pemazmur Daud menyampaikan bahwa
Taurat Tuhan, Taurat yang dikaruniakan oleh Allah itu, yang memiliki sifat sempurna, tidak bercacat itu, diterima dan dapat menjadikan hidup manusia menjadi segar jiwanya, menjadi memiliki pengharapan untuk dapat menjalani setiap kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang bisa kita lihat, Taurat Tuhan itu sempurna. Kedua, peraturan Tuhan itu teguh. Kata-kata teguh ini menyaksikan mengenai watak dan kehendak Allah. Bagaimana Allah memiliki sifat teguh, sifat yang bisa diandalkan, sifat yang tidak akan pernah bisa diragukan. Itulah Allah Israel. Itulah Allah yang memilih umatnya, memilih orang-orang yang dipilihnya. Dan Allah yang demikian adalah Allah yang menurunkan peraturan kepada umat manusia. Dan peraturan yang teguh itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mereka yang disebut tak berpengalaman adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hal-hal ilahi, hal-hal berkenaan dengan hikmat Allah. Tapi melalui peraturan-peraturan Tuhan yang teguh itu, mengaruniakan hikmat kepada mereka yang disebut tidak berpengalaman, yang disebut tidak berpengalaman tersebut, orang-orang sederhana, supaya memiliki keteguhan di dalam hidupnya. Tidak mudah digoyahkan atau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang tidak tepat. Sehingga orang yang tidak berpengetahuan, yang tidak berpengalaman tersebut kemudian mau belajar, diajar supaya menjadi bijaksana, memiliki hikmat Tuhan itu sendiri. Berikutnya adalah titah Tuhan itu tepat. Adalah ketetapan yang pasti sesuai dengan aturan, sesuai dengan pegangan-pegangan yang kekal tentang yang baik, tentang yang jahat. Semua titah Allah, Bapak Ibu, mengenai segala sesuatu itu benar adanya. Segala titah Allah itu akan memeliharakan kehidupan orang-orang yang dipilihnya, umatnya itu. Hal itu akan membawa kesukaan bagi yang taat akan titah Tuhan itu. Berikutnya kita juga belajar bahwa perintah Tuhan itu murni. Perintah Tuhan itu murni, jernih, tanpa ada kotoran, tanpa ada noda sama sekali. Ini menjadi ketentuan ilahi yang menolong setiap orang untuk bisa ada dalam panduan Tuhan. Perintah Tuhan ini akan memandu orang untuk mencari jalan kehidupan, menjadikan mereka tidak akan salah jalan, menjadikan mereka memiliki ketetapan hati untuk berjalan di tempat yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal-hal yang dibicarakan secara terang oleh Daud sang pemazmur tersebut.
Firman tersebut membuka mata setiap orang supaya mau berbalik dari setiap kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Firman itu disebutkan sebagai Taurat, sebagai peraturan, sebagai titah Tuhan, sebagai perintahnya yang membawa pengaruh kehidupan bagi setiap orang yang mentaatinya, untuk mereka bisa punya kesegaran jiwa, untuk mereka bisa memiliki hikmat, untuk bisa memiliki kesukaan hati, kebahagiaan, untuk bisa memiliki kehidupan. Dikatakan di sini mata bercahaya adalah dapat melihat dengan terang, baik hidupnya sendiri maupun kehidupan bersama dengan sesamanya. Terkhusus adalah memiliki pemahaman yang benar atas hidupnya sendiri. Raja Daud menyampaikan betapa pentingnya dan berharganya firman Allah itu. Bapak Ibu, firman Allah yang begitu penting, berharga tersebut, dalam 1 Yohanes, saya mengulang, dalam Injil Yohanes 1, dikatakan firman itu mewujud nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Firman itu dalam Injil Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu mewujud nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Taurat, peraturan, titah, perintah Tuhan itu mewujud nyata di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yesuslah yang kemudian kita imani, kita percayai, itu menjadi orang pribadi yang kepada kita dapat segar jiwa, yang dapat memberikan kepada kita hikmat pengertian, memberikan kepada kita kebahagiaan, karena Yesus itu memberikan janji yang pasti ditepatinya. Dia adalah yang mengaruniakan kepada kita mata hati yang terbuka, mata hati yang kemudian mampu untuk melihat diri kita apa adanya. Dia yang mengaruniakan kepada kita untuk menilik diri kita. Apakah, seperti apakah hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menghidupi setiap Taurat Tuhan itu adalah perintahnya. Namun saat ini kita mengerti, memahami bersama bahwa percaya Yesus Kristus, hidup bersama dengannya adalah penting bagi setiap orang percaya. Memahami bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, yang mana ia menyerahkan hidupnya untuk kita bersama. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah, roti hidup yang kekal itu. Dialah Allah yang turun ke dunia, menjadi manusia dengan penuh belas kasih, menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia, memecah-mecahkan dirinya, tubuh dagingnya sebagai roti hidup,
mencurahkan darahnya sebagai penebusan dosa kita. Bapak Ibu, untuk memahami ini, memahami hikmat yang sangat besar ini, kita hanya mampu oleh karena pertolongannya. Tapi percaya Yesus Kristus di dalam hidup kita sehari lepas hari adalah panggilan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, di mana Yesus yang hidup di dunia sekarang naik ke surga adalah Yesus yang kita imani, kita hidupi, dan yang kita percayai di dalam hidup kita sehari lepas sehari. Kita bersama akan bersaat teduh dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah, hikmat Allah yang begitu besar, begitu mulia. Tapi Engkau yang kemudian turun ke dunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, bersama-sama di tengah-tengah umat Allah, umatmu manusia. Dan kami bersyukur bahwa hikmat Allah tersebut pada akhirnya dapat kami ketahui, kami kenal, kami pahami, kami percayai di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini hikmat itulah yang kami pahami dan kami hidupi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karuniakan pengertian itu. Karuniakan hikmat ilahi itu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri bersama dengan gereja-gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus memiliki makna yang teramat dalam, penting bagi kita, orang percaya. Karena perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Sebagaimana dalam 1 Korintus 11 ayat 24. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dan perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Dan perjamuan kudus menjadi jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang dinanti-nantikan oleh orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita layak untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini? Bukalah hati kita, dan pujian ini akan kita nyanyikan untuk waktu bagi kita menguji diri kita sesuai dengan firman-Mu. Sebelum kita menikmati sakramen perjamuan kudus ini, kita akan bersama berdoa untuk roti dan anggur. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu ini. Tuhan,
layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama. Layakkanlah hamba-Mu menerima sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semuanya di dalam membuka anggur supaya dapat berhati-hati, dibuka secara perlahan-lahan saja. Begitu yang dapat saya ingatkan. Mari kita akan mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagi. Roti perjamuan. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur perjamuan. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua untuk berdiri. Mari terimalah berkat perjamuan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Kita bersama-sama akan menyatukan hati untuk menaikkan doa-doa kita. Mari kita bersyafaat bersama-sama. Kita seperti ada
dalam situasi di mana ketika keluarga menghadapi berbagai macam persoalan, gereja, jemaat menghadapi berbagai macam persoalan, Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan tinggal diam. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, Dia meneduhkan, Dia memberi pertolongan di tengah ombak dan arus pencobaan. Tuhan memperhatikan. Mari kita bersafaat. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu menolong setiap umat-Nya yang sedang ada dalam pergumulan, yang ada dalam persoalan yang berat, pergumulan yang berasa seperti badai yang mengombang-ambingkan kehidupan. Engkau adalah Tuhan kami Yesus Kristus yang mendengarkan setiap seru doa, memperhatikan setiap kehidupan orang-orang percaya yang datang kepadamu. Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur karena dapat menikmati bersama perayaan iman, perjamuan kudus bersama dengan saudara-saudari seiman kami. Kami semakin diteguhkan melalui perjamuan kudus ini bahwa Tuhan mengingat kami, bahwa Tuhan senantiasa menempatkan kami di hati-Mu dan senantiasa menolong di dalam setiap persoalan hidup kami. Bersama dengan saudara-saudari kami, ya Tuhan Yesus, gereja-gereja dimanapun berada yang tergabung di dalam persekutuan gereja di Indonesia, Tuhan, dalam situasi saat ini, kiranya gereja-gereja dapat bersatu hati. Gereja-gereja dari latar belakang apapun juga, denominasi apapun juga, dapat bersepakat bersatu hati, senantiasa memandang, mengerjakan setiap visi kehendak Tuhan bagi pewartaan kabar baik bagi sesama kami. Pekabaran Injil, pewartaan kabar sukacita adalah bagian dari kehidupan gereja. Oleh sebab itu kiranya kami bersepakat bersama, bersatu hati bersama, mengedepankan visi Allah, mewartakan kabar baik bagi sesama kami. Tuhan kami Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa bagi persekutuan gereja Kecamatan Jekulo.
kiranya terus senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkat-Mu untuk persekutuan gereja di wilayah 3, PGMW 3 ini, GGKMI di PGMW 3 ini, kiranya Tuhan Engkau terus menyertai. Tentu pengurus saat ini memikirkan bagaimana kemudian dalam situasi pandemi saat ini senantiasa bersepakat bersatu hati untuk memberikan pelayanan terbaik bagi PGMW 3 ini. Tuhan, tentulah kami senantiasa berdoa bagi gereja-gereja yang ada di dalam persiapan untuk peribadahan di gereja. Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja-gereja yang telah melaksanakan ibadah di gereja, tentu dengan protokol kesehatan, ataupun gereja-gereja yang belum melaksanakannya. Tuhan sendiri yang senantiasa menolong. Kami juga berdoa bagi sinode untuk pembangunan gedung Geraha Muria Sinode GKMI. Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa untuk panitia. Kami berdoa untuk penggalangan dana, untuk kesatuan hati GKMI di dalam mendukung proses pembangunan, baik melalui doa, baik melalui dana, baik melalui karya nyata. Tuhan, Engkau menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara Indonesia secara umum dan secara khusus untuk Kabupaten Kudus. Diberkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Akhir-akhir ini kami sangat prihatin dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Banyaknya demonstrasi yang berujung kericuhan. Kami memahami bahwa demo menyampaikan pendapat itu diatur di dalam undang-undang. Diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi atau apapun juga melalui demo yang ada. Tapi Tuhan, kami sangat prihatin, sedih karena demo-demo yang ada ternyata berujung dengan kericuhan, berujung anarki. Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu memberkati bangsa dan negara Indonesia. Dijauhkan dari segala perpecahan, pertikaian. Kiranya setiap orang-orang, pihak-pihak tertentu yang menginginkan bangsa dan negara kami ini ada dalam situasi yang carut-marut, situasi yang penuh dengan persoalan, pertikaian dan perpecahan. Kami mohon Engkau mengingatkan orang-orang pihak-pihak tersebut Tuhan. Kiranya niat buruk mereka Tuhan, Engkau ubah, Engkau jadikan sebagai niat baik. Hatinya diubahkan oleh Tuhan. Kiranya seluruh rakyat Indonesia, Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, seluruh elemen yang ada bersatu hati untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Diberkatilah kota Kudus tentunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu GKMI Jekulo yang saat ini dalam proses pemulihan kesehatan. Diberkatilah mereka. Untuk jemaat senior, diberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Ibu Hana, untuk Diaken Theo Yuda, untuk Ibu Sulasmisi. Di dalam nama-Mu diberkati mereka. Kami berdoa untuk jemaat ibu yang mengandung, yakni Ibu Novi. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai. Kami terus berdoa bagi pertumbuhan rohani jemaat di tengah-tengah situasi saat ini.
Tuhan tolonglah, Tuhan sertailah. Tuhan, kiranya Engkau tidak meninggalkan jemaat-Mu, tapi tolonglah dalam kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa untuk para anak di komisi sekolah minggu Elroy. Tuhan, tolonglah mereka senantiasa. Tentu tidak mudah bagi mereka, anak-anak kami terkasih tersebut. Ditolonglah mereka dalam situasi saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Maka kami bersama-sama dengan segenap jemaat, kami akan menaikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada-Nya. Mari saya mengundang kita berdiri dan sebagai dasar dari firman Tuhan untuk persembahan kita. Matius 6 ayat 31 sampai 30. Matius 6 ayat 31 dan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami pada saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Mari silahkan duduk. Kita menyanyikan Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku Firman Tuhan bagaikan taman, di mana di dalamnya kita dapat mengambil seluruh kebaikan Tuhan. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Firman-Mu bagaikan taman. Siapapun
Mari bersama kita berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Dan hari ini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Amin. Hari ini kita telah melaksanakan perjamuan kudus bersama. Kiranya berkat yang dari Tuhan melalui perjamuan kudus kita bersama dengan anggota keluarga kita semakin mempererat kita satu dengan yang lainnya sebagai satu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.